Semalam saya baru dapat info bahwa saya harus masuk pagi ini di Parigi. Oke, baik teman-teman. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang kedua. Benar. Dan pagi hari ini kita pertemuannya hanya 1 JP. Kurang lebih 45 menit ke depan. Nah, pada pertemuan pertama saya ingat betul bahwa ada penugasan individu yang saya tugaskan kepada teman-teman terkait dengan kegiatan kita dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi. Ya kan? Iya Pak, ada. Oke. Mungkin teman-teman akan bertanya, kapan sih pengumpulan tugas ini? Kemudian seperti apa sih pengumpulannya? Silakan dikomunikasikan dengan PIC masing-masing angkatannya. Ya. Silakan dikomunikasikan dengan PIC masing-masing angkatannya untuk disediakan ruang penguploadan ataupun link di mana tempat menguploadnya nantinya. Ya, teman-teman ya. Kemudian semuanya sudah selesai tugas individunya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Tidak ada kendala? Tidak ada kendala? Ada, Pak. Tidak ada, ada. Ada. Apa kendalanya? Untuk memasukkan musik latar, Pak, di belakang, itu agak sulit, Pak. Ibu menggunakan aplikasi apa? Pakai KineMaster, Pak. Nah, KineMaster itu yang mudah. Kalau menggunakan KineMaster itu sangat mudah, karena saya juga pengguna KineMaster. Jadi, sebentar. Untuk memasukkannya itu ada pilihan audionya. Jadi ada bulat di sebelah kanan itu, fitur menunya. Itu ada audio di sebelah kanan. Di mana tempat menyimpannya, tinggal dipluskan saja, itu sudah langsung muncul di bawah ini kita. Atau, kalau mau banyak-banyak itu kan pilih lapisan. Nah, kalau audionya itu musik. Pilih musiknya. Atau audio di sebelah kanan. Nanti tinggal disesuaikan. Kalau kepanjangan tinggal dipotong. Ada lagi yang kendala-kendala lain terkait dengan penugasan? Tidak ada? Oke. Dengan ini, Pak, satu lagi, Pak. Apa lagi? Kalau bentuk video itu, dia nanti kalau jadinya itu dia kecil, Pak. Tidak Kecil, full begitu. Iya, tidak kecil full layarnya. itu dari pengaturan awalnya, Bu. Jadi begitu kita masukin master, ya, di sebelah kiri bawah itu ada tanda plus. Rasionya kita pilih. Jangan pilih rasio 1:1. Itu pasti kecil. Pilihnya yang landscape 16:9. Itu hasilnya landscape. Full layar. Kemudian untuk kualitasnya pada saat nge-save, pilih yang maksimum. Yang high resolution atau yang 1020, 1080, paling minim 720. Ada lagi? Kendala-kendala? Tidak ada. Oke, Bapak Ibu ini, teman-teman semua ini sudah masuk pada agenda 4, benar? Sudah mulai mau menyusun rancangan aktualisasi, ya kan? Iya Pak. Ya. Nah, teman-teman pada saat proses belajar mengajar secara distance learning ini, kurang lebih sudah hampir sebulanan ya, teman-teman ini bertatap muka dengan laptop.
Iya, Pak. Ada nggak kendala-kendala yang teman-teman hadapi, misal terkait dengan penugasan? Pak, saya waktu itu penugasan saya tidak kumpul. Pak, atau dengan media suara, pengampu materi, atau dengan evaluator nih ada masalah. Nah, mumpung ada saya di tengah-tengah teman-teman, ya, selaku pemegang agenda sikap perilaku, kemudian penanggung jawab dari kegiatan Latsar Kabupaten Kota. Nah, boleh nih disampaikan ke saya. Misal ada yang mau curhat, Pak, tugas saya nih, Pak, ada beberapa. Mungkin saya bisa kasih jawaban dari kegelisahan teman-teman semua. Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang ingin disampaikan? Ada, Pak? Ada Ada, Bu Pak. Siani. Silakan, Bu Siani. Iya. Yang pertama, ini masalah penugasan, Pak. Ada tugas yang diberikan oleh Widya Iswara, itu dia tugasnya berulang dalam bentuk soal yang sama, Pak. Kemarin kita sudah cek, ada beberapa yang sudah keluar nilainya. Sepertinya itu asli cuma 2 soal saja begitu. Tapi dia di hari-hari lain, di bagian penugasan hari-hari lain itu muncul dengan soal yang sama. Kemudian yang kedua, ada juga tugas dalam bentuk dia soal kasus. Nah, di situ soal yang tertulis di Kolabjar itu dalam bentuk A, B, C, D. Nah, kemudian soal di bawahnya itu kita disuruh mengambil misalnya soal individu silakan ambil soal nomor 1 dan 2. Kemudian soal kelompok silakan ambil nomor 3. Nah, di situ terus terang kami bertanya langsung kepada Widya Iswara, tapi kami belum mendapatkan kejelasan kerjakan semua itu, Pak. Itu saja mungkin kendala yang kami hadapi. Ini terkait dengan asinkronus berarti. Iya. Ya kan? Nah, penugasan-penugasan seperti itu, misal ada soal yang sama ya. Nah, ini nanti PIC, Mas Afgan, tolong dicek di Kolabjar terkait kendala-kendala seperti itu. Siapa? Kemudian Ibu Suyani kalau boleh tahu Widya suaranya siapa ya? Mohon maaf Pak, Widya suaranya yang pertama itu kalau soal yang sama Pak Muiz. Oke. Kalau soal yang kedua yang kebingungan tentang 1, 2, 3 itu Ibu Dr. Randa Dery Janggola, Pak. Belum ada penjelasan. Sempat bertanya Pak, tapi maksudnya sudah kami akhirnya kami ambil daripada kami mengambil soal misalnya kan kami disuruh ambil soal 1, 2 misalnya. Daripada ibaratnya mungkin kita salah mengambil soal, kami kerjakan semua Pak. Di dalam petunjuknya itu disuruh memilih atau disuruh mengambil? Memilih, aslinya memilih. Memilih Mengambil, antara mengambil. Nah, Tidak, mengambil. Kalau disuruh memilih antara soal 1 dan 2, berarti kita memilih. Ya. Berarti kita memilih mau nomor 1 apa nomor 2. Tapi kalau kita disuruh mengambil soal nomor 1 dan 2 sebagai tugas individu, berarti kita harus mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Ini permainan kata-kata saja sebenarnya. Kalau guru bahasa Indonesia pasti paham. Kita disuruh ambil. Kalau kita disuruh memilih, kita pilih salah satunya. Ya, antara kamu dan aku. Gitu. Tapi kalau dia mengambil, berarti kita harus mengerjakan soal yang disuruh ambil itu. Ya, saya rasa no problem. Terkait dengan Pak Muiz, ya, ini soalnya Pak Muiz yang soalnya sama. Ini nanti coba ditanyakan ya Pak Afgan, Mas Afgan, ditanyakan sama Pak Muiz terkait dengan penugasannya. Mungkin
dari Pak Muiz yang keliru memasukkan atau dari PIC. Tolong dicek lagi. Biar teman-teman peserta tidak bingung. Siapa? Jelas ya, Bu Suyani ya? Iya, jelas Pak. Terima kasih. Kemudian ada Niwayan Suparni. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Di sini saya mau tanya, kemarin di agenda 3 pernah terjadi 2 kali pada saat saya akan melakukan absen sore, Pak. Di sana ternyata sudah di absen dengan absen sakit. Padahal saya belum sempat klik itu absen, Pak, untuk absen sore. Nah, kemudian yang kedua, di agenda 2 pernah saya submit tugas. Padahal waktu submit tugas itu hari itu saya sudah pastikan mau saya tersubmit. Bahkan saya sempat mendownload materinya, Pak. Tetapi begitu saya buka keesokan harinya, tugas di saya itu kosong, Pak. Hilang tugasnya gitu. Bagaimana itu, Pak? Cuma itu saja, Pak, masalahnya. Terima kasih. Yang pertama tadi terkait Masalah apa? absensi, Pak. Iya. Absensi yang tiba-tiba jadi sakit ya? Iya, Pak. Jadi sakit. Iya. Saya belum mengabsen. Iya. Jadi untuk absen seperti itu ya Bu Niwayan, pastikan pada kondisi jaringan yang bagus dulu ya. Kemudian kalau bisa di refresh dulu lah, karena ada beberapa memang yang kejadian seperti itu. Ada yang ngabsen tapi tidak terabsen. Itu mungkin faktor jaringan ya, atau mungkin kepencet, mungkin maybe ya, itu no problem sebenarnya. Nanti kendala-kendala seperti itu juga kita akan sampaikan pada rapat evaluasi dengan LAN ya, nanti kita sampaikan hal dan itu sudah beberapa kali terjadi ya. Kemudian terkait dengan yang kedua, penugasan yang tiba-tiba hilang, sama. Itu pastikan dalam kondisi jaringan yang bagus dulu. Karena saya juga kemarin ada yang seperti itu kejadiannya. Jadi dia ngupload tugasnya, dia tidak ngecek lagi apakah sudah terupload atau tidak. Begitu keesokan harinya dia baru buka, loh kok hilang tugas saya? Ya. Biasanya saya kasih saran, begitu mengupload, setelah selesai proses mengupload, di-refresh dulu, dicek lagi apakah sudah masuk atau belum. Nah, itu biasanya jaringan lagi nih, kembali lagi. Ya. Dan kemudian, file tipe yang harus di-upload harus sesuai dengan yang diminta. Ya. Karena kemarin ada yang ngotot ke saya, ternyata yang file yang dia-upload adalah file zipper. Biar sampai kiamat itu tidak akan terupload. Dan sempat juga saya sudah dilaporkan ke pengaduan atas nama saya lagi. Waduh, ini luar biasa pesertanya. Kayaknya ada sentimen dengan saya. Nanti kalau mau sentimen nanti kita ketemu di ujian saja. Biar saya bantai dia. Jadi hal seperti itu dipastikan lagi. Kondisi jaringannya dipastikan, kemudian setelah mungkin proses uploadnya selesai, kita reverse lagi, kita ngecek lagi. Jangan sampai kita sudah menganggap itu terupload padahal belum. Ya. Bu Niwayan ya. Ya, Pak. Dan karena Bu Niwayan itu sebenarnya kelalaian dari peserta sendiri, individu sendiri. Ketika dia tidak mengumpulkan tugas atau tidak terupload seperti itu, ya itu kelalaian dari peserta sendiri. Jangan menyalahkan bahwa wah ini sistemnya nih, wah ini jaringannya, atau wah ini panitia, ini gara-gara panitia. Ya. Seperti itu ya, Bu Niwayan. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada Bu Gladys, silahkan.
Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi kan tadi Bapak tanya soal kendala, sebenarnya sejauh ini menurut saya tidak ada kendala Pak. Cuma dari segi pengumpulan tugas, ada beberapa media iswara yang mungkin menentukan batas waktu pengumpulan tugas Pak, misalnya jam 12 malam. Tapi ada beberapa media iswara di kelompok kami juga pengumpulan tugasnya itu kadang-kadang hari berikutnya Pak. Jadi misalnya hari ini dikasih tugas, Bapak itu bilang nanti dikumpulnya sebelum saya masuk berikutnya Pak. Jadi ini sekedar menginformasikan, jangan sampai nanti dibilang kami yang terlambat mengumpulkan tugas Pak, karena media iswaranya bilang boleh dikumpul kalau sebelum dia masuk berikutnya. Cuma itu Pak, terima kasih. Jadi kalau sudah ada instruksi seperti itu dari pengampu materi, dari video suaranya seperti itu, Bu Gladys, itu biasanya PIC langsung menyesuaikan batas pengumpulan atau waktu pengumpulan di Kolabjar. Jadi misal video suara menyampaikan, besok dikumpul jam 12 ya, atau sebentar malam dikumpul jam 12 ya. Nah itu langsung disesuaikan waktunya sama PIC. Jadi tidak ada yang perlu disalahkan sebenarnya bahwa karena WI-nya menuntut misal hari ini jam ini, jangan disalahkan kami Pak kalau kami tidak mengumpulkan pada hari itu. Iya, tidak masalah. Kalau ide suaranya menyampaikan besok atau pertemuan berikutnya, yaitu tidak masalah ya. Ya teman-teman ya, seperti itu. Ada lagi? Masih ada lagi yang mau bertanya, yang mau disampaikan? Pak Ngurah Putu, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini kami ingin menanyakan terkait dengan habituasi, aktualisasinya dan habituasinya Pak. Terkait dengan aktualisasi dan habituasi ya? Iya Pak. Kenapa? Karena kami kan selaku pendidik, ketika jadwal aktualisasi habituasinya itu kami di posisi waktu sekolah itu ujian kenaikan kelas Pak. Nah mungkin ini juga akan menjadi kendala bagi kami, sehingga mungkin bisa diberikan gambaran atau solusi terkait dengan pelaksanaan kami nantinya di lapangan Pak. Karena kami sempat komunikasikan dengan WI juga, mungkin beliau juga belum berani memberikan kepastian seperti apa. Mungkin bisa nanti dikomunikasikan Pak, atau seperti apa nanti kita untuk kelanjutannya Pak. Terima kasih. Baik. Anak-anak tengah ujian. Ujiannya berapa lama? 30 hari? Kurang lebih 1 minggu Pak. 1 minggu. Sedangkan kita beraktualisasi atau menghabituasikan dengan nilai dasar profesi SN itu adalah 30 hari. Ada juga yang menyampaikan kemarin ke saya, Pak, anak-anak lagi libur sekolah. Tapi banyak metode-metode yang bisa teman-teman gunakan. Penugasannya seperti apa? Ya, seperti PR lah ya ke anak-anak. Kemudian kan tidak harus tatap muka. Distance learning seperti ini bisa. Tinggal dicari metode-metode pembelajarannya. Ya. Kemudian mungkin menggunakan alat pembelajaran apa yang bisa teman-teman modifikasi. Kalau guru rata-rata berpedomannya di K13. Revisi tahun, kalau saya tidak salah tahun terakhir itu 2018 atau 2019. Sebenarnya menyesuaikannya seperti karena metode pelajaran yang bisa digunakan mungkin seperti itu. Jadi
Untuk teknik atau kegiatan apa yang harus kita ambil pada saat kita aktualisasi 30 hari kerja, kemudian misal pada saat anak-anak ujian sekolah, ujian semester, libur, ya, atau tidak sedang bersekolah. Banyak metode-metode atau kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman ambil. Saya kasih contoh, waktu saya di Bangkep ketemu guru, ya, pada saat itu dia tidak bisa melakukan tatap muka mengajar. Waktu itu belum COVID, ya. Masih tahun 2019 kurang lebih kalau saya tidak salah. Kemudian karena tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka karena ada libur juga kalau nggak salah mungkin waktu itu, kemudian rumah dari siswanya jauh banget. Jadi dia ambil metode pendekatan dia yang berkunjung ke rumahnya. Waktu itu belum mengenal Zoom. Ya, belum mengenal Zoom dan aplikasi-aplikasi di learning lain. Mau di WA, di Bangkep, kalau yang di daerah terpencilnya tidak ada signal. Jadi dia harus berkunjung ke rumah siswa-siswanya. Dia lakukan seminggu 2 kali. Ya, kalau yang terlalu jauh sekali di pedalaman yang seminggu sekali. Seperti itu. Banyak metode atau kegiatan-kegiatan yang teman-teman sebenarnya bisa lakukan. Ya, dan saya agak curhat sedikit ya. Pada saat tatap muka saya menguji peserta, ya baik yang dari Morowali, dari Morut, dari Bangkep, itu kalau guru-guru, saya ketemu guru-guru, dia nggak hanya ambil 1-2 metode pembelajaran saja atau alat pembelajaran yang dia gunakan. Dan saya tahu semua itu berasal dari K13, makanya karena sebelum saya nguji, saya belajar dulu K13. Semuanya diambil dari situ. Kemudian yang sekarang, begitu saya ketemu dengan peserta secara distance learning, itu kebanyakan ngambilnya cuma 1 metode saja. Untuk menyelesaikan isunya 2 saja. Kemudian tahapan-tahapan kegiatannya, saya agak sedikit sedih, ya. Kadang nggak nyambung. Terus, gimana ya, biasanya kayak gini, konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor. Tahapan yang pertama, mengucapkan salam, mengetuk pintu. Itu bukan suatu tahapan yang menghasilkan output. Benar di situ ada nilai. Ya, nilai ketuhanan, nilai kesopanan, benar. Tapi output yang begitu berarti di dalam setiap tahapan itu tidak ada. Pembuktiannya nanti apa? Foto, dokumentasi. Ya kan? Itu aja. Saya kemarin sempat waktu itu ke Bandung ya. Mungkin saya sudah cerita di angkatan. Saya ke Bandung, ke Cimahi, ke BPSDM Cimahi. Waktu itu saya kunjungan. Bulan kemarin kalau tidak salah. Saya lihat laporan Latsar ya, tahun 2020. Ya. Itu mereka setara dengan pelatihan kepemimpinan pengawas bahkan administrator. Setara dengan eselon 3 dan 4. Kegiatan. Bayangkan mereka sampai membuat sistem aplikasi. Ya. Isi laporannya betul-betul good menurut saya. Dan selama saya menguji malang melintang, ya sudah beberapa peserta yang sudah saya uji, saya tidak pernah menemukan hal itu. Mudah-mudahan saya di Parigi nanti menemukan hal itu. Mungkin salah satu di antara kalian akan saya uji. Dan saya kalau meriksanya dari halaman awal sampai halaman akhir, kalau dia 40 halaman, biasanya yang saya tidak coret itu cuma 2 lembar. Dari angkatan-angkatan yang pertama itu saya dikenal sebagai momok yang menakutkan memang. Baik kalau saya mengawas atau saya sedang bicara, itu dikenal dengan momok yang menakutkan. Makanya saya berusaha tidak menakutkan di sini.
Itu ya Pak Murah Putu ya. Kemudian nanti terkait dengan kegiatan-kegiatannya tuh bisa dibicarakan dengan mentornya. Ya, mungkin mentor, karena mentor yang lebih tahu kondisi di sekolahnya seperti apa, mungkin nanti dapat saran dan masukan seperti apa dari mentor. Kemudian bisa juga nanti meminta saran dan masukan dari coach-nya. Ya. Nanti tinggal disesuaikan isunya apa, gagasan pemecahan isunya seperti apa. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita susun untuk menyelesaikan isu tersebut dengan gagasan pemecahan isu. Ya, Pak Murah. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ada siapa lagi nih mau bertanya? Tadi ada siapa tadi yang muncul mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Waktu kita masih kurang lebih 14 menit. Ada lagi? Tidak ada lagi. Ya. Jadi saya mungkin hanya kasih saran-saran saja ke teman-teman dalam menyiapkan diri untuk ujian. Ya. Sarannya seperti ini. Jangan pernah copy paste. Banyak bukan copy paste. Bapak saya satu sekolah, Bapak saya satu instansi, satu dinas. Ya walaupun satu dinas, masa kata pengantar sama, daftar isi sama, latar belakang sama, kan beda-beda. Pemikiran orang dalam menyusun laporan itu beda-beda, Mas Bro, Mbak Bro. Bukan harus sama instansi, harus sama isinya. Cuman beda isunya saja dengan kegiatannya. Ya. Itu kalau saya dapat, ya saya langsung kasih tunda itu. Untung yang saya ujikan itu tidak begitu fatal yang saya dapat. Kalau nanti di kelompok ujian saya seperti itu insya Allah saya kasih tunda itu. Ya, itu saran yang pertama. Jangan copy paste. Kemudian yang kedua, perhatikan penulisan teman-teman. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian titik komanya, jarak spasi, margin. Perhatikan. Ya. Kemudian betul-betul konsultasikan dengan coach-nya masing-masing terkait dengan penyusunan laporannya. Konsultasikan betul-betul dengan mentornya terkait dengan isu-isunya. Jangan nanti karena mencari hal mudahnya, teman-teman ini sudah mengatur di alat menentukan isu, baik APK, IELTS, BUD, itu untuk menentukan satu isu yang mudah kalian selesaikan. Diaturlah nilainya. Diatur sedemikian rupa biar isu itu yang kalian selesaikan. Nah, itu yang rawan. Karena nanti kalau saya yang uji, saya akan suruh tampilkan alat yang digunakan, kemudian isu-isunya seperti apa kan saya lihat. Pasti akan kentara. Itu saran saya terkait dengan persiapan-persiapan kalian. Kemudian tolong disusun rapih lah laporan. Jangan antara A dan B tidak nyambung, ya. Karena sukanya nyomot-nyomot, dicomot beberapa laporan, begitu disatukan nggak nyambung. Ya. Dari awal sampai akhir tuh nggak nyambung. Jangan seperti itu. Itu fatal. Ya, teman-teman ya. 10 menit lagi nih. Kita mau cuap-cuap apa lagi nih? Karena saya begini ada kegiatan lagi.
Jam berapa ini? Setengah 8 di sini. Jam setengah 9 atau jam 8 kita diterima Balai Kota. Jadi ada lagi yang mau kira-kira teman-teman sampaikan sebelum kita akhiri pertemuan kita ini? Bu Susiani ada? Ya, izin Pak, mungkin untuk lebih memantapkan kami Pak, kalau boleh kami minta kejelasan seperti yang tadi Bapak sampaikan, seperti sebaiknya kita menggunakan jenis huruf apa, kemudian jarak, spasi, marginnya seperti apa, apakah kita menggunakan ibaratnya tata cara penulisan seperti skripsi atau seperti apa Pak? Terima kasih. Di dalam penyusunan laporan aktualisasi tidak ada sistematika baku. Tidak ada sistematika baku yang ditentukan oleh lembaga administrasi negara. Hanya ada kesepakatan antara kami, coach, dan penguji, serta pengampu materi. Itu kesepakatannya. Namun pada saat aturan baru ini, banyak yang berubah susunannya. Nah, itu kami belum bicarakan, dan ini mungkin akan secepatnya kami rapatkan bersama dengan Ibu Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah untuk membuatkan satu keputusan lagi terkait dengan penetapan atau terkait dengan kesepakatan penyusunannya. Kemudian untuk marginnya seperti apa, jaraknya seperti apa, saya tidak punya wewenang di sini untuk menjelaskan, karena itu adalah wewenang dari coach masing-masing. Ketika itu saya sampaikan, saya mendahului yang bukan tugas saya. Jadi silahkan konsultasikan dengan coach-nya masing-masing. Kemudian teman-teman ya, satu lagi, jangan pernah membandingkan antara coach 1 dan coach 2, coach 3, coach 4. Wah, di coach saya kok ininya beda ya, kamu beda. Di saya kok begini, kamu enggak. Jangan seperti itu. Begitu juga nanti pada saat ujian, setelah selesai ujian rancangan, membandingkan pengujinya. Penguji saya ini banyak sekali catatan. Kamu enak, sedikit. Penguji saya ini enak, dia cepat selesainya. Jangan pernah membanding-bandingkan seperti itu. Karena setiap coach, setiap penguji itu punya style dan gaya masing-masing dalam membimbing, dalam memberikan saran masukan. Ya. Jadi dikerjakan saja apa yang disarankan oleh coach-nya. Itu ya, Bu Sien. Saya tidak ingin nanti mendahului yang bukan tugas saya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya sudah mau tutup ini kalau kayak gini. Karena kita kurang lebih 6 menit lagi. Karena saya terus. Ada lagi? Tidak ada? Saya cuma berharap teman-teman ini bisa dipermudah dalam penyusunan rancangan aktualisasinya. Kemudian teman-teman ini betul-betul menyusun dengan diri sendiri ya, bukan dari hasil orang lain. Karena akan nampak ketika itu bukan pengerjaan teman-teman. Ya, apalagi bukan tusi teman-teman. Ya, guru juga seperti itu. Tolong buat kegiatan itu yang betul-betul dapat menyelesaikan isu yang sudah ditentukan. Ya, buat metode-metode atau terobosan yang untuk kegiatan yang betul-betul ya wow, berarti. Ya. Jangan asal-asalan. Yang penting selesai lah. Yang penting salah. Nilai urusan belakang.
Ya, yang seperti itu yang saya tidak pernah harapkan terjadi sama peserta-peserta, baik di provinsi maupun di kabupaten. Ya, minimal teman-teman ini masuknya ayam di latsar, keluarnya sapi. Artiannya bukan karena hewan, bukan, tapi lebih besar. Ya. Dari yang kecil ke lebih besar keluarnya ada manfaat. Ya, teman-teman ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, banyak-banyak istirahat, minum vitamin, istirahat yang cukup. Ya, bisa fight lagi. Karena sedikit lagi kalian sudah mau aktualisasi setelah ujian rancangan aktualisasi. Ya. Kemudian semoga dipermudah lah. Ya. Dan sampai ketemu lagi kita di pertemuan ketiga. Kemudian sampai ketemu buat beberapa orang di sini di ujian rancangan aktualisasi. Mudah-mudahan ketemu dengan saya. Dan Bakuat. Kasih kuat kuda-kuda. Ya, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Waktu kita kurang 3 menit lagi dari jam saya ini. Sukseslah buat kalian semua. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi, selamat siang sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Pak Arhan Firdaus selaku pemateri sikap perilaku bela negara. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu peserta Latsar Angkatan 73 Kabupaten Parigi Motong. Untuk peserta duduk siap. Baiklah Bapak Ibu peserta semuanya, karena dari Pak Arhan sudah selesai, marilah kita akhiri untuk sesi pagi ini untuk agenda sikap perilaku. Untuk salah satu peserta silahkan memimpin doa tanda diakhiri kegiatan pelajaran pagi ini. Untuk peserta dipersilahkan. Ya, izin saya, Pak. Ya, silakan Ibu Suyani. Semua peserta duduk siap, gerak. Marilah sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita untuk yang selanjutnya diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semua peserta duduk siap, gerak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Suyani. Oke, terima kasih Ibu Suyani. Untuk Pak Arhan, diperkenankan untuk meninggalkan ruangan Zoom karena sebentar lagi kita akan memasuki agenda penguatan agenda 4 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Baik Bapak Ibu peserta, saya harap untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom ini karena sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran. Ibu Wahdah. Ya, iya Pak Afgan. Iya, Ibu Wahdah silakan tolong dibuka breakout room, maksudnya dibagi breakout roomnya dulu. Iya.